Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiawati dengan NIM 233141105. Mata kuliah Statistika Terapan dan dosen pengampu yaitu Ibu Hamidah Suryani Lukman MPD. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas Statistika Terapan dengan membuat video praktikum nilai kolerasi dan nilai uji regresi. Untuk soal yang pertama, diberikan data skor kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A pada SMAN Bakti pada tabel berikut. Bisa dilihat ya tabelnya. Nah, untuk yang pertama itu A, ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika dilakukan uji kolerasi A sama dengan 5%. Untuk yang B, ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika dilakukan uji regresi A sama dengan 5%. Untuk penyelesaiannya, ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika dilakukan uji kolerasi A sama dengan 5%. 1. Menentukan koefisien kolerasi. Bisa dilihat di tabel berikut. Ini saya sudah mengubah ke dalam Excel. Hasilnya bisa dilihat. Selanjutnya masuk ke rumus JKY sama dengan sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. Kita masukkan angkanya 169 dikurangi 46 dikali 48 per 15 hasilnya 21,8. JXX pun juga sama, masukkan nilainya dan hasilnya 32,93. JYY juga seperti itu dengan hasil 22,4 dan menghitung R sama dengan rumusnya JXY per akar JXX dikali JYY. Kita masukkan nilai 21,8 per akar 32,93 dikali 22,4 hasilnya 0,802. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien kolerasi diperoleh R 0,802 dikarenakan tanda nilai R positif, maka terdapat hubungan yang searah skor kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A pada SMAN Bakti. Artinya, semakin meningkatnya kejujuran, semakin meningkat pula tanggung jawabnya. Begitupun sebaliknya berdasarkan kategori nilai koefisien kolerasi nilai 0,802 memiliki arti bahwa hubungan antara kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A pada SMAN Bakti sangat kuat. Selanjutnya menentukan koefisien determinasi. Koefisien determinasi untuk R sama dengan 0,802 adalah R kuadrat sama dengan 0,643 dikali 100%, hasilnya 64,3%. Nilai ini menunjukkan bahwa 64,3% kejujuran mempengaruhi tanggung jawab siswa kelas 10A pada SMAN Bakti, sedangkan sisanya 100% kurangi 64,3% sama dengan 35,7%. Tanggung jawab siswa dipengaruhi variabel lain yang di luar penelitian. Selanjutnya merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah H0, P sama dengan 0, tidak terdapat hubungan yang signifikansi antara kejujuran dengan tanggung jawab. H1, P tidak sama dengan 0, terdapat hubungan yang signifikansi antara kejujuran dengan tanggung jawab. Kedua, menghitung nilai TR akar N-2 per akar 1 min R kuadrat sama dengan 0,802 akar 15 min 2 per akar 1 dikurangi 0,643 hasilnya 4,839. Nah, nomor 3, yang ketiga menghitung daerah kritis. H0 ditolak bila T lebih besar dari TA per 2 V atau T kurang dari min TA per 2 V dengan V sama dengan N dikurangi 2. Melalui tabel T dapat diperoleh bahwa T 0,05 per 12,13 sama dengan T 0,025,13. Nah, hasil 2,160 itu bisa dilihat dari tabel frekuensi. Sehingga daerah tolak H0 adalah T
lebih besar dari 2,160 atau T kurang dari min 2,160. Dikarenakan T hitung adalah 4,839 lebih besar dari 2,160, maka H0 ditolak. Kesimpulan, terdapat hubungan yang signifikansi antara kejujuran dengan tanggung jawab siswa. Untuk kesimpulan akhirnya, berdasarkan ketiga langkah pengujian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikansi antara kejujuran dan tanggung jawab. Selanjutnya kita akan menguji yang B. Ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika dilakukan uji regresi A sama dengan 5%. Pertama, persamaan regresinya kita diubah semuanya di Excel, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya masuk ke rumus B sama dengan N. Sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N, sigma X kuadrat sama dengan min sigma X kuadrat. Kita masukkan dan hasilnya 0,973. Selanjutnya A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X per N. Masukkan nilainya sama dengan min 0,046. Untuk Y ini untuk mencari nilai prediksi. Selanjutnya nilai prediksi berapa besarnya promosi sebesar 20. Misalkan 0,973 ditambah min 0,046 dikali 20 sama dengan 0,053. Selanjutnya ada koefisien determinasi untuk mencari Y prediksi, yaitu Y sama dengan 0,973 ditambah min 0,046 dikali X. Nah, untuk Y prediksi ini, hasil ini semua, yaitu ini 0,973 ditambah 0,046 dikali 5 dan seterusnya. Begitupun untuk mencari nilai Y rata-rata. Y rata 46 per 15 sama dengan 3,06. Nah, untuk nilai Y rata, Y ini 4 dikurangi 3,06 dipangkatkan 2. Selanjutnya R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma Y dikurangi sigma topi atau Y prediksi. Y topi atau Y prediksi kuadrat per sigma Y dikurangi Y topi pangkat 2. R kuadrat sama dengan 1 dikurangi 3652,232 per 46, hasilnya min 78,396. Nah, koefisien determinasi untuk R kuadrat adalah min 78,392 dikali 100%, itu hasilnya min 78,3%. Nilai ini menunjukkan bahwa min 78,3% kejujuran mempengaruhi tanggung jawab, sedangkan sisanya 100% dikurangi min 78,3% sama dengan 1,78%. Tingkat tanggung jawab dipengaruhi variabel lainnya di luar penelitian. Selanjutnya adalah kesalahan baku estimasi. Digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Nah, rumus SE sama dengan akar sigma X min Y topi kuadrat per N dikurangi K. Kita masukkan nilainya, hasilnya 16,761. Selanjutnya itu standar koefisien regresi. Digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Dengan rumus SB sama dengan SE per akar sigma X kuadrat per sigma X per N kuadrat. Bisa dimasukkan nilainya sama dengan 3,541. Selanjutnya ada uji F, digunakan untuk uji ketepatan model apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Nah, H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, FA, K, N dikurangi K.
Nah, 0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel FA K, N dikurangi K. Dengan rumus F sama dengan R kuadrat per K per 1 dikurangi R kuadrat per N dikurangi K dikurangi 1. Kita masukkan nilainya, hasilnya itu min 11,150. Mencari nilai F tabel FAKN dikurangi K adalah variabel bebas dan N adalah jumlah sampel yang digunakan. Maka F 0,05, 1,14 adalah 4,60. Ini dari tabel uji. Karena F hitung min 11,150 kurang dari F 4,60, maka persamaan regresi dinyatakan kurang baik. Selanjutnya, uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. H0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel TA N dikurangi 2. HA diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel TA N dikurangi 2. T hitung sama dengan BJ per SBJ. T hitung min 0,046 dari perhitungan yang tadi per 3,541 sama dengan min 0,013. Karena T hitung min 0,013 kurang dari T tabel T 0,05,13 adalah 1,771, maka HA diterima. Ada pengaruh antara kejujuran dan tanggung jawab. Untuk kesimpulan akhirnya yaitu tidak terdapat pengaruh positif dan signifikansi antara kejujuran dan tanggung jawab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.